Selamat pagi, salam. Kita berjumpa lagi secara virtual dalam acara majelis menyapa Ragi-Roti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, pagi ini kami datang untuk mengucapkan syukur dan berterima kasih atas penyertaan dan berkat Tuhan, sehingga semalam kami dapat beristirahat dengan baik. Dan pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan untuk pagi hari ini diambil dari Ulangan 32 ayat 1 sampai 2, disambung Ulangan 32 ayat 45 sampai 47, yang demikian firman Tuhan. Pasanglah telingamu, hal langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Disambung dengan Ulangan 32 ayat 45 sampai 47. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan itu bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Renungan untuk pagi hari ini saya beri judul Perintah untuk Mendidik Anak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 sampai saat ini belumlah mereda. Sehingga tata kehidupan untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah masih terjadi. Seperti sudah saya sampaikan dalam renungan yang lalu, bahwa potensi perubahan tata kehidupan baru, peran keluarga menjadi sangat penting. Mengapa? Karena saat keluarga berkumpul, banyak hal yang dapat dan harus dilakukan, seperti yang menyangkut masalah pendidikan dan pembelajaran untuk anak-anak. Sehingga di masa pandemi COVID-19 ini, di mana anak-anak harus belajar di dan dari rumah, peran keluarga, bisa kakek, nenek, ayah, ibu, atau saudara, sangat diperlukan.
Bila kita merujuk hakikat pendidikan dan pengajaran, pada dasarnya pendidikan dan pengajaran adalah transfer ilmu, keterampilan, dan sikap atau perilaku, di mana dilaksanakan bisa di sekolah dan bisa di luar sekolah. Kalau di luar sekolah bisa di masyarakat, bisa di lingkungan keluarga. Siapa yang memberikan? Bisa diberikan oleh pendidik, guru, instruktur, maupun orang tua atau keluarga. Di sini orang tua atau keluarga ikut bertanggung jawab di dalam proses pendidikan dan pengajaran anak, khususnya pengajaran rohani dan pembentukan karakter. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati Tuhan, model pembelajaran sekarang ada muncul tren homeschooling, yaitu merupakan sebuah bentuk pendidikan alternatif selain pendidikan formal di sekolah resmi. Salah satu definisi homeschooling yang sering disebut sebagai home education, home based learning, atau sekolah mandiri adalah sebuah model pendidikan di mana sebuah keluarga memilih untuk bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anak-anaknya dan mendidik anaknya dengan menggunakan rumah sebagai basis pendidikan itu. Yang menarik adalah landasan pemikiran psikologi pendidikan tentang homeschooling ini. Filosofinya adalah mengembalikan peran dan tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak. Sekolah yang berkembang selama ini sebenarnya tumbuh karena orang tua memilih mengalihkan tanggung jawab pendidikan kepada lembaga profesional. Apalagi di dunia yang super sibuk, di mana bapak dan ibu bekerja, orang tidak peduli lagi akan pendidikan anak-anaknya. Bagi para orang tua Kristen, setidaknya pendidikan rohani untuk anak-anak menjadi tanggung jawab mereka. Lebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini, di mana anak-anak terpaksa harus belajar di rumah dan dari rumah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Musa sangat menekankan tentang pendidikan atau pengajaran rohani bagi umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Mengenai keseriusan Musa tentang pengajaran itu diungkapkannya demikian. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Ulangan 32 ayat 2. Maksudnya, pengajaran rohani harus dilancarkan dengan intensif dan efektif, sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan. Mengenai pendidikan atau pengajaran rohani, Musa menekankan 3 hal. Pertama, Musa memerintahkan supaya orang-orang Israel mengajarkan pengajaran-pengajaran rohani kepada anak-anak mereka. Kata Musa, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkan kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Ulangan 32 ayat 46.
Kedua, alasan untuk memberikan pengajaran itu adalah karena pengajaran-pengajaran yang diberikan Tuhan itu bukanlah perkataan hampa bagimu. Ulangan 32 ayat yang ke-7. Pengajaran rohani yang adalah firman Tuhan bukan omong kosong yang tak berarti. Pengajaran itu berasal dari Tuhan. Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus sendiri. Yang ketiga, ketaatan untuk melakukan firman Tuhan membawa berkat umur panjang. Musa menegaskan, dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ulangan 32 ayat 47. Ketaatan pada pengajaran dari Tuhan adalah kunci menuju kehidupan yang berarti. Maka dari itu, sebagai orang tua, kakek, nenek, ayah, ibu, diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak cucunya. Ketaatan pada firman akan membawa kita kepada berkat umur panjang dan kesuksesan dalam kehidupan. Demikian renungan yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.